Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait perubahan substansi pedoman Serdos di tahun 2021. Jadi perubahan ini lumayan signifikan ya. Biasa disebut Serdos Smart, yaitu simple, modern, more innovative, accountable, responsive, dan transparan. Jadi nanti untuk lebih jelasnya mengenai Serdos Smart ini akan langsung dijelaskan dari tim Serdos di Jendikti, yakni Pak Sugianto. Jadi silahkan Bapak Ibu cek atau simak video berikut. Smart, yaitu simple. Jadi kita melakukan penyederhanaan yang sangat signifikan dari sisi proses, kemudian modern. Jadi dalam Serdos ini akan memperhatikan beberapa kegiatan Bapak Ibu selaku dosen yang berkaitan dengan Kampus Merdeka, bagaimana Bapak Ibu mengajar, mendidik para mahasiswa di sana, akan banyak diterapkan dan diakui, accountable, kemudian responsif dan transparan, seperti itu. Ini adalah tim kami di Serdos. Ada Prof. Ivan, ada Prof. Bambang, ada Prof. Supriyadi Rustad, ada saya, ada Prof. Zainuddin, ada Prof. Azwar yang di PSD nasional. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam PP 37 tahun 2009 bahwa sertifikat pendidik itu dapat diberikan setelah memenuhi syarat ini, 3 ini. Jadi memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi 2 tahun, kemudian memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Hasan Ahli, dan lulus sertifikasi. Nah, yang akan kita sampaikan di sini adalah bagaimana sih sertifikasi pendidik untuk dosennya seperti apa. Ini yang akan kita jelaskan. Apa saja yang berubah di proses sertifikasinya. Jadi dosen yang telah eligible seperti pada PP tersebut, maka mereka berhak untuk mengikuti sertifikasi. Bagaimanakah proses sertifikasinya? Nanti kita akan coba lihat. Di PP 37 bahwa sertifikasi dosen itu dilakukan dengan menggunakan penilaian portofolio dosen. Nah, sistem penilaiannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah internal, dan yang kedua adalah eksternal. Nah, nanti di dalam proses Serdos tahun 2001 dan selanjutnya, proses ini sangat sederhana. Jadi untuk yang internal itu adalah penilaian empirical. Jadi misalnya punya jabatan fungsional, kemudian ijazah terakhir, kemudian BKD, itu penilaian empirical. Nah, kemudian berikutnya kita ada namanya penilaian persepsional, ya, penilaian persepsional. Itu dalam ranah penilaian internal. Nah, kemudian ada satu lagi bagian sistem penilaian Serdos, yaitu eksternal, di mana penilaian kepada peserta Serdos atau yang disebut dengan namanya DJS, ya, dosen yang disertifikasi, melalui penilaian PDD UKT-PT. Ini istilah baru. PDD UKT-PT ini nanti baru pertama kali tersebutkan ya di forum ini, yaitu adalah penilaian dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Jadi singkatannya PDD UKT-PT. Ini istilah baru diperkenalkan pada Serdos ini. Nah, kita telah mengalami transformasi Serdos itu tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Di mana tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 itu lebih banyak ke penyiapan awal, pelaksanaan awal dengan sistem manual,
kuotanya kuota perguruan tinggi. Sampai kemudian di tahun 2011 ada revolusi pertama dari Serdos ini dengan menggunakan sistem online pertama kali, kemudian diterapkannya uji kemiripan, narasi deskripsi diri. Ini transformasi atau revolusi pertama di Serdos. Kemudian berikutnya tahun 2019 itu sudah ada aplikasi Serdos dengan menggunakan sister terintegrasi, dan tahun 2021 ini kita mentransformasikan diri ke Serdos Smart, di mana lebih banyak proses-proses itu dilaksanakan secara simple atau sederhana. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Direktur, ini tahapan Serdos simpler, lebih sederhana, ya, lebih sederhana. Jadi tahapan yang pertama, DYS menyusun awal portofolio atau nanti disebut dengan bagian pertama portofolio, apa saja nanti akan kita jelaskan. Kemudian hanya penetapan saja dari mereka yang eligible, memenuhi syarat untuk diberikan sertifikat tadi di saat awal, kemudian mereka akan menyusun awal portofolio. Nah, mereka yang memenuhi portofolio awal ini akan ditetapkan dari calon DYS menjadi DYS. Itu tahap pertama. Tahap yang kedua adalah tahap proses di mana DYS itu nanti melengkapi portofolio bagian kedua. Nah, portofolio bagian kedua itu adalah penilaian persepsional seperti yang lalu, ini sudah sama dengan yang lalu, tapi instrumennya akan berubah. Yang kedua adalah penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Yang dahulu disebut dengan namanya deskripsi diri, yang ditulis secara naratif dengan teks, ya, tekstual. Nah, ini akan ada perubahan yang signifikan dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi ini. Nah, berikutnya di tahap kedua ini perguruan tinggi pengusul itu akan mengajukan apakah DYS ini akan diajukan ke penilaian eksternal. Jadi peran perguruan tinggi pengusul di sini juga sangat signifikan karena rektor atau pimpinan perguruan tinggi lah yang akan mengajukan apakah akan dilanjutkan untuk penilaian untuk eksternalnya itu. Nah, di tahap ketiga ini tahap yang juga cukup menentukan, di mana ada penilaian eksternal ini oleh asesor. Berikutnya adalah nanti ketika sudah akan ada penilaian, kemudian penentuan kelulusan. Penentuan kelulusan itu akan menggabungkan berbagai macam nilai-nilai tadi dari internal maupun eksternal, kemudian apakah DYS dinyatakan lulus atau tidak. Secara detail nanti akan kami jelaskan di berikutnya. Baru kemudian bagi mereka yang dosen atau DYS yang lulus akan diberikan sertifikat seperti itu. Jadi sangat sederhana dari tahapan Serdos yang dulunya itu ada D1, D2, D3, D4, D5, dan seterusnya. Itu sangat-sangat banyak, sehingga kita sekarang mensimpulkan hanya ada 3 tahapan. Bagi mereka dosen-dosen yang nanti tidak lulus di T3, mereka cukup perbaikan di T2 saja. T2 saja nanti, seperti itu. Sehingga tidak akan menyusun dari awal lagi. Ya, jadi di T2 kemudian masuk ke T3. Nanti akan dinilai lagi seperti itu. Pada tahun berikutnya tentu tidak bisa dalam tidak lulus tahun ini, kemudian tahun ini juga akan dinilai lagi, tidak bisa. Tapi harus memperbaiki pada tahun berikutnya, tentu seperti itu. Oke, tahapan yang lebih sederhana. Ini kami sampaikan portofolio dosen sesuai dengan amanah dari PP. Jadi portofolio dosen itu kita bagi 2 tadi seperti yang kami sampaikan. Di bagian 1 sampai dengan 8, ini adalah portofolio yang disusun oleh dosen, ya, yang disusun oleh dosen pada tahap 1. Ya, jadi dosen atau DYS, calon DYS atau dosen yang telah eligible sesuai dengan syarat awal tadi, itu nanti mereka akan dipersilahkan untuk menyusun portofolionya di bagian 1 ini. Portofolio itu tentu ada yang dilakukan secara manual, masih dilakukan manual, ada yang memang dokumen-dokumen itu sudah ada dalam sister, Benedikti, sudah ada. Sehingga dosen tidak lagi harus
mengisi ulang, tidak harus seperti itu. Dokumen daftar riwayat hidup DYS ini sudah ada dalam Sister, tinggal dilengkapi. Dokumen jasa sudah dilaporkan ke Sister, sehingga tidak perlu mengunggah ulang. Dokumen keputusan penetapan jabatan fungsional dosen juga sudah ada di Sister, tinggal dilengkapi, divalidasi. Dokumen keputusan penetapan golongan ruang kepangkatan atau yang setara atau in-passing itu juga sudah ada dalam Sister. 1, 2, 3, 4 ini juga sudah ada dalam Sister, sudah ada dalam PD Dikti, sehingga ini tidak perlu dosen itu mengupload ulang seluruhnya, tinggal dilakukan validasi saja. Dokumen yang kelima, ini yang baru dalam persyaratan nantinya, portofolio ini adalah dokumen laporan kinerja dosen. Jadi dari BKD yang Bapak Ibu punyai, itu 2 tahun secara berturut pada saat pelaksanaan Serdos. Ini bagian dari dokumen atau portofolio dosen. Seperti itu. Jadi bagian dari portofolio dosen itu adalah dokumen laporan kerja dosen. Berikutnya adalah dokumen yang keenam, itu adalah data atau dokumen hasil tes kemampuan dasar akademik. Yang dulu, yang 100 tahun dulu, TKDA itu menjadi bagian penilaian, proses penilaian. Nah sekarang itu adalah bagian dari portofolio yang bagian 1, yang sudah harus tersedia sejak awal. Seperti itu. Kemudian portofolio yang ke-7 itu kemampuan tes kemampuan berbahasa Inggris atau TKBI. Ini juga sama dengan TKDA yang dulu juga sudah ada di awal. Nah sekarang ini yang 100 tahun 2021 dokumen yang 6 dan 7 ini juga harus sudah tersedia di awal. Apakah ada passing grade, nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, yang ke-8, dokumen portofolio dosen yang ke-8 itu adalah dokumen sertifikat pekerti atau mungkin kalau memiliki AA dari perguruan tinggi pelaksana program pekerti AA yang diakui Kemdikbud. 8 dokumen atau data inilah yang disusun oleh dosen menjadi portofolio dosen yang bagian pertama. Bagian yang kedua yang tadi saya sampaikan, kalau 1 sampai 8 nanti memenuhi, maka calon DYS akan ditetapkan menjadi DYS, memenuhi persyaratan. Nah, portofolio bagian kedua inilah yang nanti akan disusun pada tahap kedua, ya tahapan T2 tadi, yaitu dokumen pernyataan di dosen dalam unjuk kerja tidak formal perguruan tinggi, dan berikutnya adalah dokumen data hasil penilaian persepsional. Jadi sekarang portofolio sudah jelas apa saja, transparan, apa saja portofolio isinya apa aja, disusun kapan, kemudian apa saja penilaiannya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, bagaimana menilainya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, daftar riwayat hidup yang Bapak Ibu punyai itu sudah ada dalam Sister, dalam PD Dikti, silahkan diperbarui, wajib memperbarui. Jadi calon DYS wajib memperbarui itu. Kalau tidak, maka datanya tidak valid, datanya tidak sahih. Sehingga nanti ketika dilakukan misalnya run untuk pengecekan persyaratan Serdos itu, nanti juga tidak akan valid seperti itu. Maka tanggung jawab untuk memperbarui itu ada di calon DYS, di Sister, seperti itu. Seperti itu, kemudian dokumen ijazah, SK penetapan jabatan fungsional, dan juga kepangkatan bagi Bapak Ibu dosen yang dari perguruan tinggi swasta yang bukan ASN, maka ada SK in-passing untuk penetapan golongan ruang kepangkatan atau kesetaraan di sana. Itu juga wajib diunggah ke Sister terlebih dahulu di awal. Seperti itu. Nah, dokumen-dokumen itu harus sudah melalui proses validasi. Ya, kalau dalam Sister ada peran dari L2 Dikti, kalau PTN ada dari unit di atasnya, kemudian sampai di kementerian di Dikti, seperti itu. Ini proses validasinya. Ya. Data-data yang sudah valid itulah yang akan digunakan dalam Serdos, secara otomatis akan diambilkan dari sana, seperti itu. Nah, dokumen laporan kinerja dosen itu adalah laporan kinerja dosen statusnya memenuhi. Jadi
2 tahun berturut-turut itu dalam status memenuhi, seperti itu. Baru mereka itu dipakai atau digunakan sebagai bagian dari portofolio dosen untuk penilaian sertifikasi seperti itu. Nah, dokumen ini juga harus sudah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi bukan rekapitulasi penilaian bukan, tapi dokumen penilaiannya yang untuk laporan kerja dosen itu. Seperti itu. Yang disyaratkan dalam nanti untuk berkas Serdos itu. Nah, berikutnya adalah dokumen TKDA, TKBI dari lembaga yang diakui oleh Kemdikbud. Nanti Dikti akan mengumumkan lembaga-lembaga penyelenggara TKDA dan TKBI, baik yang penyelenggaranya internasional dan yang levelnya atau yang dari nasional, akan diumumkan oleh Dikti, Kemdikbud ya, Kemdikbud Dikti, Dikti Kemdikbud, mana saja nanti akan ada proses seleksi dari lembaga-lembaga itu dari kementerian seperti itu. Nah, dokumen-dokumen itu diunggah ke sister, kemudian perlu disampaikan bahwa hasil TKDA atau TKBI itu adalah yang terbaik, skor terbaiknya. Bukan yang skor terbaru, tapi skor terbaik yang diperoleh untuk masing-masing jenis ini. Seperti itu. Sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen. Jadi TKDA, TKBI itu yang diakui adalah yang terbaik, tetapi sejak yang bersangkutan diangkat sebagai dosen. Jadi kalau diangkat dosennya pada tahun 2018 misalnya, maka ya 2018 ke atas yang diakui. Bukan ketika menjadi mahasiswa S1 misalnya. Tidak, seperti itu. Nah, ini yang TKDA dan TKBI. Kemudian berikutnya adalah dokumen sertifikat pekerti AA. Itu adalah dokumen sertifikat pekerti yang sudah tervalidasi oleh dan diterbitkan oleh perguruan tinggi penyelenggara yang diakui Kemdikbud. Nah, ini juga nanti akan diseleksi lembaga-lembaga mana penyelenggara pekerti AA yang akan diakui oleh kementerian. Seperti itu. Berikutnya adalah dokumen portofolio berikutnya adalah data hasil penilaian persepsional. Masih sama dengan Serdos yang dulu, sejak tahun 2008, bahwa penilai persepsional itu ada 10, dari mahasiswa 5, dari dosen sejawat 3, atasan langsung, dan calon DIS sendiri. Ini DIS sendiri, ini bukan calon, tapi DIS sendiri. Seperti itu. Dan penilaiannya juga dilakukan secara online. Seperti itu. Ini adalah data hasil penilaian persepsional. Dan dokumen yang terakhir itu adalah dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Nah, istilah-istilah baru ini. Nah, dokumen PDD UKT PT ini dalam bentuk audiovisual. Jadi pernyataan dirinya dalam bentuk audiovisual. Jadi dalam bentuk video nantinya, yang ada suaranya tentu ya. Nah, ini adalah audiovisual dan dilengkapi dengan bukti. Buktinya nanti tergantung dari masing-masing butir penilaian, diunggah ke situs berbagi video yang dapat ditelusuri secara online. Jadi ini yang transparannya di sini, Bapak Ibu, bahwa pernyataan diri dosen tentang unjuk kerja perguruan tinggi itu nanti dapat ditelusuri oleh khalayak secara online. Misalnya diunggah dalam misalnya channel YouTube atau mungkin Meetup atau yang lain lah seperti itu. Nah, ini harus dapat ditelusuri secara online, transparan semuanya. Sehingga Bapak Ibu ketika nanti menyusun pernyataan diri tidak lagi ditulis secara naratif dalam bentuk tulisan, tetapi dalam bentuk audio visual seperti itu. Nah, sebagaimana pada tahun-tahun yang lalu penyelenggara Serdos mulai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kemudian PTPS atau Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bentuk Dosen, Perguruan Tinggi Pengusul, dan lembaga layanan pendidikan tinggi. Ada sedikit perubahan nanti di PTU-nya. PTPS itu penyelenggara Serdos. PTPS itu penyelenggara Serdos, ada syaratnya, dan yang paling penting adalah ditetapkan oleh Menteri. Nah,
Berdasarkan evaluasi nanti PTPS juga dapat dibatalkan kewenangan untuk menyelenggarakannya jika ada rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan karena berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria. Nanti akan dibatalkan juga kewenangannya untuk menyelenggarakan Serdos atau sebagai PTPS itu. Nah, ini Bapak Ibu, di perubahan yang dilakukan untuk perguruan tinggi pengusul PTU itu ada dua, PTU PTN, dan yang kedua adalah PTU perguruan tinggi swasta atau PTU dari lembaga mitra. Jadi seluruh perguruan tinggi itu menjadi PTU. Kalau dulu PTU itu bisa oleh L2 Dikti, tapi sekarang PTU itu ya perguruan tingginya yang mengusulkan. Walaupun dosennya cuma satu yang akan Serdos, tetap ada PTU-nya, bertindak sebagai PTU-nya. Jadi jelas perannya sebagai PTU yaitu bertugas untuk melaksanakan sosialisasi sertifikasi dosen kepada calon, memvalidasi dokumen dan portofolio peserta sertifikasi, dan mengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan perguruan tinggi. Seperti itu. Ini peran dari PTU. Sedangkan pembiayaan sertifikasi seperti yang kita tahu, ini pembiayaan untuk proses sertifikasinya itu akan ada dibebankan pada Dipa Ditjen Dikti untuk dosen di bawah Kemendikbud. Dosen tetap di bawah Kemendikbud itu akan biayanya akan dibebankan pada Ditjen Dikti. Kemudian pembiayaan untuk dosen di bawah kementerian atau lembaga mitra itu dibebankan pada Dipa kementerian atau lembaga bersangkutan. Kemudian untuk dosen paruh waktu yang memiliki NIDK itu dibebankan kepada anggaran perguruan tinggi atau dosen yang bersangkutan. Itu pembiayaannya. Ya, pembiayaannya mengikuti tunjangan Serdos dan sebagainya mengikuti Permenkyu ini. Kemudian dosen paruh waktu yang memiliki NIDK yang sudah tersertifikasi tidak akan mendapat tunjangan Serdos dari negara. Kalau perguruan tinggi mau ngasih ya silakan, tapi dari negara tidak akan mengalokasikan tunjangan Serdos untuk dosen paruh waktu ber-NIDK. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, semoga cuplikan tadi bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan tunggu video selanjutnya tentang BKD serta layanan Serdos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.